Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara berhenti ketika kita membaca Al-Quran. Oke. Mungkin di sana ada teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang ketika membaca Al-Quran memiliki nafas yang pendek sehingga dia mesti berhenti di kalimat yang nafasnya itu cukupnya sampai situ aja. Dan juga mungkin di sana ada teman-teman yang nafasnya panjang cukup, tetapi dia bingung mau berhenti di mana dengan tanda-tanda di dalam Al-Quran yang sudah diletakkan di sana. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas itu, tentang wakaf. Baik, wakaf ini yang perlu dan sangat kita perhatikan adalah dua wakaf, yaitu wakaf lazim dan wakaf qabih. Wakaf lazim ini adalah kita diharuskan untuk berhenti, kita diharuskan untuk berhenti, karena kalau tidak berhenti maka akan mengubah arti, akan mengubah maksud yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya wakaf lazim. Nah, wakaf lazim ini biasanya diberikan tanda mim kecil di atas suatu kalimat, mim kecil. Apa contohnya? Nanti kita akan bersama-sama belajar pada ayat di dalam Al-Quran. Itu adalah wakaf lazim. Wakaf di mana kita harus berhenti di sana. Kemudian lawan daripada wakaf lazim adalah wakaf qabih. Artinya apa wakaf qabih? Kita tidak boleh berhenti di sana. Kita tidak boleh berhenti di sana, melainkan kita harus meneruskan kalimat setelahnya. Itu namanya wakaf qabih. Kalau yang pertama itu harus berhenti, kalau yang kedua wakaf qabih ini tidak boleh berhenti, dia harus terus. Nah, wakaf qabih ini biasanya dikasih tanda lam alif, dikasih tanda lam alif. Nah, ketika teman-teman semuanya membaca Al-Quran dan menemukan ada lam alif kecil di atas suatu kata, suatu kalimat, maka teman-teman semuanya jangan berhenti di sana, melainkan harus dilanjutkan. Itu namanya wakaf qabih. Karena apa? Karena kalimat tersebut memiliki hubungan yang erat dengan kalimat setelahnya, yang mana kalau kita berhenti di situ dia akan mengubah arti. Kalau kita berhenti di sana dia akan mengubah arti, maka kita harus meneruskan. Itu namanya wakaf qabih. Yang pertama, saya ulang, adalah wakaf lazim ditandai dengan mim, yang artinya kita wajib untuk berhenti di sana, karena kalau tidak berhenti maka mengubah maksud daripada kalimat atau ayat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wakaf qabih, di mana kita harus terus, tidak boleh berhenti, karena kalau berhenti dia akan belum sempurna maksud dan tujuannya, malah masih mengambang dengan tanda wakaf qabih ini, yaitu dengan lam alif. Oke. Kemudian ada pertanyaan, mungkin kalau misalkan teman-teman semuanya memiliki nafas yang tidak panjang, maka bagaimana cara berhentinya? Nah, kalau
terjadi demikian, maka di sini ada wakaf lain, jenis wakaf lain, namanya wakaf ittirari, wakaf darurat, wakaf emergensi, di mana ketika kita membaca Al-Quran, nafasnya berhenti di sana, itu namanya berhenti secara darurat, berhenti secara emergensi. Nah, maka ketika itu tidak apa-apa, darurat dibolehkan berhenti di sana. Namun ya, ini ada tetapinya. Tetapi ketika kita berhenti karena suatu keadaan, baik itu nafasnya pendek ataupun bersin ataupun lupa dan seterusnya, maka kita dianjurkan untuk mengulangi kalimat sebelumnya dan disambung dengan kalimat setelahnya. Jadi ketika berhenti tidak langsung meneruskan dengan kalimat setelahnya, tidak, melainkan diulang lagi kalimat sebelumnya. Kenapa? Karena untuk menjaga artinya. Karena untuk menjaga arti, kan kita belum mumpuni bahasa Arabnya belum baik. Maka untuk kehati-hatian kita, karena kita tidak paham betul tentang bahasa Arab, maka kita ulangi kalimat kalimat sebelumnya, kemudian disambung dengan kalimat setelahnya. Itu adalah wakaf ittirari. Jadi bagi teman-teman yang mengalami hal demikian, maka seyogyanya dia mengulangi kalimat di mana dia berhenti, kemudian disambung dengan kalimat setelahnya untuk menjaga arti. Nah, itu adalah jenis-jenis wakaf. Adapun selain daripada itu, boleh teman-teman itu berhenti ataupun menyambung, bebas ya. Boleh menyambung, boleh berhenti. Yang terpenting adalah tadi wajib berhenti, wajib nyambung, dan berhenti karena darurat, berhenti karena emergensi. Dengan syarat dia ketika mengulangnya harus mengulangi kalimat yang sebelumnya supaya artinya nyambung. Baik, untuk contohnya di dalam Al-Quran, maka teman-teman semuanya boleh buka mushafnya di surat surat Al-Imran, di surat Al-Imran ayat 181. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Nah, di sini ya, satu baris ini ayat 181, di kata-kata aghniya ada tulisan huruf mim kecil di atasnya. Maka di situ menandakan bahwa kita wajib berhenti di sana, jangan diteruskan setelahnya. Oke, wa nahnu aghniya, berhenti. Dan juga di sini ada kata-kata ya, kalimat yang mana kita tidak boleh berhenti karena artinya itu jelek, karena itu akan mengubah maksud. Apa? Di kata-kata innallaha faqirun, innallaha faqirun, itu tidak boleh kita berhenti di sana. Misalkan kita membaca laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir. Nah, tidak boleh. Kenapa? Karena akan memberikan pemahaman bahwa Allah itu fakir. Nah, itu artinya kita memberikan pemahaman yang tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Maka tidak boleh berhenti di sana, kecuali kalau teman-teman semua
itu memiliki nafas yang hanya cukup membaca sampai fakir, maka boleh, namanya waqaf ittirari. Waqaf ittirari. Namun dengan catatan ketika mau melanjutkan jangan langsung mengatakan wa nahnu aghniya, melainkan diulang kalimat sebelumnya. Qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Itu cara berhenti. Adapun yang lain bisa diterapkan oleh teman-teman di rumah masing-masing ketika membaca Al-Quran. Semoga dengan video singkat ini teman-teman semuanya lebih baik lagi membaca Al-Qur'annya dengan teliti, dengan lebih memperhatikan bacaan Al-Qur'an, di mana dan kapan dia mesti berhenti. Oke, kita akan berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.